Yo, what's up geng baru tahu? Siap buat ngebongkar misteri yang suaranya jujur bikin jantungan. Lo pasti tahu, jam 1 pagi. Lo lagi enak-enak tidur, tiba-tiba dari luar, brung, knalpot brong. Satu suara yang bisa mecah belah peradaban. Satu sisi yang pakai ngerasa keren banget kayak pembalap MotoGP. Sisi lain yang denger rasanya pengen ngelempar panci. Benda ini dikutuk polisi, dibenci ibu-ibu komplek, tapi dipuja-puja di tongkrongan. Tapi sambil ngurut dada, pernah gak sih lo mikir, siapa sih setan pertama yang punya ide bikin knalpot seberisik ini? Emang gunanya apa? Apa cuma buat pamer? Selamat datang di Baru Tahu. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas sejarah gila di balik knalpot brong. Bro. Suara yang kita cintai untuk kita benci. Suara yang bisa mengubah jalanan kompak jadi sirkuit MotoGP dadakan. Suara yang jadi soundtrack wajib anak muda pas malam minggu. Knalpot brong. Benda ini udah jadi fenomena budaya. Bikin yang pakai ngerasa powernya nambah 100 horsepower. Dan bikin yang denger ngerasa darah tingginya naik 100 poin. Kita semua tahu brong itu berisik. Tapi kenapa? Kenapa harus seberisik itu? Siapa sih orang pertama yang mikir, kayaknya asik nih kalau motor gue suaranya kayak petir nyamber? Apa ini murni buat gaya-gayaan? Atau jangan-jangan ada alasan teknis di baliknya? Siapin kopi lo, karena kita bakal rewind jauh banget ke masa dimana berisik itu adalah sebuah kebutuhan, bukan cuma keinginan. Oke, baru tahu momen pertama. Sejarah knalpot brong itu bukan sejarah soal suara. Ini adalah sejarah soal tenaga. Biar ngerti, kita harus ngerti cara kerja mesin paling simpel. Bayangin, mesin itu kayak paru-paru manusia. Dia butuh narik napas, nyedot bensin plus udara. Terus dia meledok, itu pembakaran. Terus dia harus buang napas, ngeluarin asap sisa pembakaran. Nah, knalpot adalah lubang hidung buat si mesin buang napas. Sekarang bayangin knalpot standar bawaan pabrik yang suaranya halus banget itu. Kenapa bisa halus? Karena di dalamnya pabrik masang peredam, sekat-sekat, saringan-saringan. Nama kerennya muffler atau silencer. Tujuannya apa? Biar sopan, biar suaranya adem, biar tetangga nggak keganggu, biar lolos uji emisi, biar hemat bensin. Tapi ada harganya. Semua saringan dan sekat itu bikin si mesin jadi ngeden pas buang napas. Bayangin lo disuruh lari maraton tapi sambil pakai masker N95 double. Sesekan, lo nggak bisa ngeluarin napas seplong mungkin. Tenaga lo ketahan. Itulah yang dirasain mesin pakai knalpot standar. Nah, sejarah brong dimulai ketika manusia-manusia pertama mulai mikir, gue nggak peduli sopan, gue butuh kenceng. Di mana? Tentu aja di lintasan balap. Kita balik ke awal abad 20, mobil dan motor pertama mulai dipakai balapan. Para mekanik gila di sirkuit-sirkuit pertama dunia ini cuma punya satu misi. Gimana caranya bikin mesin napasnya plong seplong-plongnya? Mereka lihat knalpot standar yang penuh sekap itu. Mereka mikir, ini biang keroknya, ini yang bikin sesak. Gimana kalau kita buang aja peredamnya? Gimana kalau kita ganti aja pipanya jadi lurus doang, tanpa saringan? Boom, mereka pun membobok knalpot standar itu. Atau mereka ganti pipanya doang, pipa lurus, straight pipe. Apa yang terjadi? Asap sisa pembakaran langsung bablas keluar. Nggak ada hambatan, mesin bisa buang napas lega banget. Efeknya apa? Tenaga mesin langsung naik drastis. Motor atau mobil jadi jauh lebih kencang. Mereka menang balapan. Tapi ada efek sampingnya. Efek samping yang nggak mereka rencanain. Ketika semua peredam itu dicopot, suaranya jadi kayak mau kiamat. Brong. Suara memekakan telinga itu awalnya adalah konsekuensi dari performa. Itu adalah bunyi dari mesin yang lagi bernapas lega. Nah, budaya ngoprek ini meledak abis-abisan di Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Anak-anak muda pulang perang, nggak punya duit banyak, tapi punya mobil-mobil tua. Mereka pengen mobilnya kencang buat balap liar atau drag race. Muncullah kultur hot rod. Mereka ngambil mobil tua, mesinnya dioprek, bodinya dipotong-potong biar enteng, dan knalpotnya dibobok atau diganti pipa lurus, street pipe. Di era inilah brong lahir sebagai fashion. Awalnya suara berisik itu cuma bonus dari tenaga, tapi lama-lama otak manusia mulai menghubungkan suara berisik sama dengan mesin kencang.
Suara berisik sama dengan keren. Suara berisik sama dengan gahar. Suara brong berevolusi. Dari konsekuensi teknis jadi simbol status, jadi simbol pemberontakan. Gue beda, gue gak sopan kayak knalpot standar, gue layar. Budaya ini nular ke motor. Muncullah kultur chopper, bobber, cafe racer. Semuanya pengen knalpot custom yang berisik. Lama-lama pabrikan knalpot resmi ikutan. Mereka bikin knalpot racing yang dijual bebas. Didesain buat performa, tapi juga didesain buat ngasilin suara garang yang diinginkan pasar. Dan kayak semua tren dunia, ini nyampe ke Indonesia. Anak-anak muda kita lihat MotoGP, lihat motor balap, suaranya berisik banget, keren. Mereka pengen motor Vario atau Mio-nya punya jiwa yang sama. Muncullah industri knalpot racing lokal. Dan dari bunyinya, kita punya istilah sendiri yang lebih keren, knalpot brong. Disinilah letak masalah sosialnya. Knalpot brong di sirkuit Sentul, dikelilingi ribuan penonton, itu namanya atmosfer balap. Knalpot brong jam 2 pagi di gang sempit yang lebarnya 2 meter, itu namanya kriminal. Parahnya lagi, ini baru tahu momen kedua loh. Ironisnya, 90% knalpot brong abal-abal yang cuma modal berisik, yang penting plong. Itu sebetulnya malah menurunkan tenaga. Loh, kok bisa? Tadinya bilang bikin plong. Mesin itu rumit, dia emang butuh plong tapi nggak plong-plong amat. Mesin modern butuh yang namanya back pressure atau tekanan balik yang pas. Sedikit hambatan yang udah dihitung mateng-mateng. Knalpot brong yang asal-asalan, yang terlalu bablas, itu emang bikin enak di RPM atas atau putaran tinggi. Tapi pas di RPM bawah, pas baru narik gas, pas di kemacetan, tenaganya malah ngempos kosong. Lo ngebrong tapi pas lampu merah malah kalah tarikan sama motor standar ting-ting. Jadi knalpot brong yang beneran yang harganya jutaan itu udah diriset gila-gilaan. Gak cuma berisik tapi ada hitungan diameter pipa, panjang pipa, bentuk silencernya buat dapat tenaga dan suara yang pas. Kalau yang penting brong, ya lo cuma dapat berisiknya doang, dapat marahnya tetangga. Jadi sejarah knalpot brong itu panjang. Lahir di lintasan balap demi performa, jadi simbol pemberontakan di kultur hot rod Amerika, dan akhirnya jadi tren gaya hidup dan masalah sosial di jalanan kita. Lain kali lo denger suara itu, lo tahu ceritanya. Gimana? Lo baru tahu kan?